Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kita bikin video lagi. Ya tuh, wis mulai kotor kan, padahal baru sore tak pasang wis segitu tuh. Tapi kan kita jadi tahu mereka tuh titik kumpulnya di mana. Kalau sana sebelah kanan, ini relatif rata. Kalau ini sebelah kanan tengah, yang kiri kosong. Yang mereka ngumpulnya di situlah kalau pas enggak. Jadi kita bahas lagi sebelum beternak ayam. Sekarang ayam kampung lah, kita fokus ke ayam kampung. Kalau pedaging terus petelur jobber pasti beda lagi. Pertama kali yang harus dilakukan ketika mau ternak ayam kampung itu pelajari konsep. Ada banyak konsep yang paling umum ya pembesaran, tuku DOC, dipur, gede, didol. Nah itu kayak main saham kalau kayak gitu. Jadi misalnya harganya lagi naik ya untung, harganya lagi turun ya balik modal ya alhamdulillah. Berarti oleh kesel tok ya teman-teman. Nah konsep yang kedua itu kalau orang-orang bilang peternak mandiri. Nah, peternak mandiri itu piye mas, maksudnya mas? Ya peternak mandiri itu ternak yang ya kebanyakan nyediakan sendiri, tapi nek pasti pakai pur harusnya bukan peternak mandiri. Maksudnya lebih ke yang didefinisikan orang peternak mandiri itu ya DOC-nya bikin sendiri gitu ya. Ini peternak mandiri ini ya hampir sama kayak peternak konvensional ya, kayak wong desa, wong di desa biasa, di desa. Orang-orang di desa biasa itu kalau ternak kan ya wis pokoknya punya babon, punya jago, babon yang ngendok, netes, gede biasa gitu kan. Ya kadang ada yang wis pinter ya langsung dipisah sama babonnya, terus dipur sendiri, dibesarin sendiri di kandang. Ada yang tetap ikut babonnya. Nah ini pengalaman saya, kesalahan saya yang akan saya share buat teman-teman biar teman-teman juga nggak salah langkah. Jadi memang benar ternak itu awalnya harus ya yang penting bisa pembesaran dulu, baru nanti merembet ke yang lain gitu kan. Ngetes dari sekian. Cuma gini lur, kalau langsung mulai ke pembesaran itu banyak kendala. Pertama ya kui dari DOC aja udah beli pakan, beli dan lain sebagainya, beli ujung-ujungnya ya kita mempasrahkan diri kita ke harga pasar ketika panen nanti. Kalau pas panen lelek ya wis nasibmu, pas panen apik ya alhamdulillah kan gitu kan. Tuh ya, tapi ya itu bisa melatih ketelatenan lah cara ngurusi ini dan itu. Cuma ya kalau menurut saya, kalau saya boleh mengulang terus memulai dari awal, kalau beli DOC gini kan harganya 800.000 dapat satu box kan teman-teman. Terus sama paling pur starternya paling yang 450 ribuan lah, buat satu sak itu buat 100. Ini kita ngomong per 100 ekor ya teman-teman. 450 sama 800 terus sudah 250 tuh pasaran di sini. Nanti mungkin teman-teman di waktu dan tempat yang berbeda pasti harganya beda lagi. Nah daripada 1.250.000 beli ayam kecil-kecil sama pur, itu pun cuma buat 1 bulan gitu kan, dan harganya juga nggak menentu, dan bibitnya juga nggak mesti. Bibitnya yo nek sik beruntung ya oleh sing apik, sing gampang lemu, sing masih kelihatan ayam kampung. Nek ketok arek ya kaya ngene iki, kaya jobber, terus ora nggak terlalu tinggi juga dan lain sebagainya gitu kan. Kalau menurut saya ya kita ngomong 800.000 nya lah, jangan purnya 800.000 itu barusan saya cek di pasar 800.000. Kalau mau ya beli jago satu aja, jago yang wapik lah di sana. Katakanlah jago yang apik antara 150 sampai 200. Kita ambil yang paling mahal aja 200. Nggak harus bangkok, nggak harus apa. Kita ambil 200. Kalau mau bangkok ya 300-an wis apik lah insyaallah. Maksudnya wis lemu lah, wis gede. Bukan apik gelote loh ya. Nah karena kita ambil 300 lah gitu, dapat jago satu, sisa 500 ya. Kita banding-bandingin sama DOC dulu. Sisa 500 itu kalau beli diri 75.000 itu super, wis gede. Iya wis babon malah 75.000. Itu pas harga babon mahal segitu.
normalnya 60.000 kan ya, kita ambil harga paling mahal lah 75.000. 75.000 kalau dari 500.000 kita buat beli dere itu bisa dapat 1 2 2-nya 300, 4-nya 300, 6 masih sisa 6 dere sama 1 jago. Ini hitung-hitungan aja teman-teman. Nah terus itu buat modal lah. Dari segi modal awal itu startnya itu udah enak gitu kan, udah enak. Sebenarnya nggak bisa sih DOC nya dibandingin sama babon sendiri gitu kan, karena nanti ada perhitungan kandang. Ini hitung-hitungan kasar aja lah. Terus kita ngomongin dari mulai babon 6 lah katakanlah. Sebenarnya 1:5 aja udah cukup ya, katakanlah 1:5 aja lah, jangan 6 lah, 1:5. Itu wis turah ya, wis tuku jago sing bangkok sing apik, babonnya 5. Nah, katakanlah dari 5 babon ini siklusnya wis elek-elek lah 2 minggu sekali, 2 minggu itu setiap nelor itu 2 minggu cuma dapat 10 butir gitu, wis elek-elekan lah 10 butir. Berarti dari 5 ekor ini 50 kurang lebih kan teman-teman, 50. Nah sekarang masalah pakan teman-teman. Misal buat menghasilkan 50 DOC itu kalau 8 ribuan kan berarti 400.000. Nah aku makan nih 400.000 selama 2 minggu wis full pur juga sih turah-turah buat babon itu. Nah, jago ya jago dirawat yang lebih bagus, misal pakainya jagung beras merah itu lebih bagus, kualitasnya lebih jos. Babon kayak gitu. Belum lagi lah teman-teman ada makanan sisa-sisa itu bisa dicampur. Wis hitungannya gitu aja lah, daripada teman-teman beli 8.000 per ekor terus besarin, mending kalau menurut saya, kalau saya boleh bisa balik lagi ya, mending saya punya babon sendiri, kita ini sendiri kita natasin sendiri ya. Saya juga ada babon, cuma ketika dua-duanya jalan bersamaan akhirnya teman-teman bakal fokus ke DOC nya ini, karena DOC nya ini menghasilkan uang lebih cepat. Tapi kalau teman-teman pelihara dari babon sama jago natasin sendiri itu jangkanya panjang dan itu tapi itu ada siklusnya. Kalau teman-teman bisa mutus telurnya diambil terus dia paling seminggu nggak nelor lagi, habis itu seminggu nelor lagi, jadi 3 minggu sekali lah berarti nelor. Tiap 3 minggu, 2 minggu nelor, seminggu libur, 2 minggu nelor, seminggu libur. Terus apa sih 10 butir aja teman-teman masuk lah hitungannya ya. Kita target dari 5 ini cuma 50 ekor aja, misal harganya DOC 8 ribuan 400.000 ya, logikanya 400.000 gue pakan babon cuma 5 loh ya, bukan 500 loh, cuma 5 loh. Aku yakin ya kurang lebih kalau sak-sakan itu kan katakanlah ya kita samakan, misal aku belum pernah beli harga pakan jadi yang petelur. Pakan petelur juga bagus sebenarnya buat babon itu ya, katakanlah harganya sama-sama 450 1 kilo gitu 50 kilo lah. Misalnya cuma buat ngitung 2 minggu aja, 3 minggu lah 3 minggu 5 ekor itu wis muntah-muntah wisan BTE. Itu kalau nggak campur loh ya. Belum lagi kalau teman-teman ngakali nyampur pakai fermentasi fermentasi itu banyak, fermentasi dedak, fermentasi jagung, itu hitungannya lebih sip lagi gitu kan. Ini saya share ini tuh biar teman-teman tahu kalau misalnya usaha itu jangan tergiur jangka pendek. Jangka pendek enak misalnya pelihara 100-an ya, nek wis beruntungnya dari 100 ekor itu bisa 1 juta, tapi wangel banget nek sing sampai ngomong wah dedak sama pur 9:1, dedaknya 9 pur 1 wis iku, terus iso panen 3 bulan, terus ngomong ngalor ngidul ngono kuwi, tak jamin itu insya Allah enggak semenarik itu. Pasti di belakang itu ada diberi yang lain-lain lah, enggak mungkin 9:1 3 bulan terus panen itu agak mustahil. Cuma ya kalau memang bisa ya pengen lihat saya gitu loh, kalau lihat terus memang benar bisa diaplikasikan ya tak aplikasikan. Nah, kalau misalnya babon sama jago itu kan nasi sisa masih bisa dicampur ke pakan, paling pakan nutrisinya itu ngambil dari purnya, terus buat jaga energi metabolismenya
dan lain sebagainya, kasih nasi bekas, makanan bekas, mungkin jajan-jajanan bekas. Kamu cari, oh misal ada toko apa, orang tukang buat kue di samping rumah, terus kuenya nggak laku, terus katakanlah harganya harusnya 1000, terus mbok beli katakanlah 100 perak satu gitu kan, daripada dibuang gitu kan, kumpul ke sing wakeh terus dipakani ya tetep mangan. Kalau udah di posisi babon sama jago itu insya Allah makan udah nggak rewel, udah nggak kayak ini ya, makan tak ganti merek ya. Kemarin sempat tak kasih 521K full kan biar cepet gede ya, alhamdulillah tambah gedenya cepet, langsung tak banting ke dulu 214. Walah kemarin libur makan satu kali aja sih, sore aja kalau nggak salah. Terus paginya mungkin karena terlalu lapar, terus akhirnya mau nggak mau makan kan. Ya tak akali juga sih, pakannya disiram kayak biasa, pakannya disiram EM4 biar nggak terlalu ini pun sama. Ini ayam-ayam kayak gini nih lek wis kena pur juga seneng banget. Terus ganti pur sing elek ya, pur yang murah bukan elek ya, pur yang murah ya kayak gitu, aras-arasan makannya. Tapi sekarang wis mulai lah, karena kalau pur 214 ini harus minum banyak buat mancing dia mau makan. Kalau dia nggak minum biasanya dia nggak mau makan dulu. Intinya seperti itu teman-teman, pikirkan jangka panjang dulu, maunya apa, targetnya apa, jangan tergiur sama jangka pendek. Saya bukan ngomong box-boxan itu jelek, enggak, bagus banget, karena lebih efisien lah, nggak ribet dan lain sebagainya. Cuma dipikir lagi, misal ya gampangannya gini lah, teman-teman mau 100 ekor per siklus gitu kan, per siklus itu kan jangan per siklus, per bulan 100 ekor gitu kan. Ya wis beli babonnya 10 gitu kan, babon 10 ya, satu bulan itu kan nggak mesti ngendok barengan, jadi ada yang ngendok ada yang enggak. Ya insya Allah kalau misalnya nggak bareng, paling enggak ya katakanlah ayam kampung itu kan 50% lah, 50% telurnya, 50% berarti dari 5 ekor itu lah baru ketemu 50 satu minggu itu, satu minggu, satu bulan, bulan berikutnya 50 lagi. Lek ke susu nggak pengen langsung muter kenceng banget, terus lahannya banyak, terus modalnya kuat ya, langsung beli 20 ekor, berarti jagonya nambah jadi 4. Diusahakan 1:5 lah, jangan sampai 1:10 ya, tekor jagone, malah yang jadi bibitnya jelek, terus makan tok isinya, nggak jadi telur. Kalau misalnya jagonya banyak, dan jangan dicampur, jago campur ya gelut ya. Apalagi baru beli di luar terus campur jadi satu ya, kayak gitu teman-teman. Diintensifkan juga nggak apa-apa, jadi misal telur langsung ngambil boleh, mau diangremin kalau memang mau menjaga kualitas, terus mau diangremin sama babonnya aja, wah boleh banget, malah bagus. Diangremin sama babon pun nggak nambah rugi juga kok. Nah hitungannya babon angrem itu makannya nggak banyak, bukan nggak kayak babon yang nggak angrem gitu loh. Jadi nggak akan mengurangi, paling cuma mengurangi waktu teman-teman, tapi kalau mengurangi pakan signifikan enggak, kualitas malah makin bagus. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi kalau menurut saya ternak ayam kampung itu bagusnya teman-teman itu beli jago sama babon yang banyak. Wis nanti nelur tetesin, atau nelur wis angrem tetes, nelur tetes gitu kan. Kualitasnya wis pasti, terahnya wis pasti, wis ngerti babon ku apik. Apalagi yang akhir-akhir ini pokoknya gini hitungannya teman. Beli ayam yang bagus itu memang agak tricky. Yang harganya murah terus bisa kualitas bagus itu emang agak tricky. Kalau emang nyari yang murah itu di awal musim penghujan, kenapa ya wis itu pasti harga pakan, kalau awal musim penghujan itu harga pakan pasti jelek ya, kalau enggak di awal musim tandur lah. Karena apa? Karena dedek jarang, langka, terus jadi mahal gitu kan. Apalagi bukan cuma dedek yang mahal, pakan kayak gini juga bahan bakunya kan dari dedek dan lain sebagainya. Barang baku itu mahal, ikannya ikut mahal semua gitu loh. Akhirnya orang-orang nggak kuat melihara ayam, terus ayamnya dijual murah. Itu trik teman-teman ya. Cuma nanti ya ke teman-teman lagi, balik lagi ke teman-teman ya, teman-teman siap nggak buat makan nih pakan yang mahal itu gitu kan. Kalau misalnya wah nggak usah wes, nanti aja nunggu harga pakan pas sudah mulai murah aja ya boleh, pas nunggu harga pakan mulai murah. Tapi nanti resikonya harga ayamnya naik, harga ayamnya lebih mahal dari biasanya. Kayak pas aku beli
babon itu nek gak salah satunya itu 75.000, mahal banget itu, 75.000. Sekarang tadi saya nyari ke sana ya paling harga babonnya 60.000, paling mahal 65.000, super banget ya, selisih 20.000 15.000 lah sama kalau harga biasa. Oke ya teman-teman ya, sharing dari saya, mohon maaf bila belepotan nggak jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.